وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah. Muan terakhir kita sampai di hadis nomor 11. Hari ini kita akan membaca hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 12. Hadis ini berisi tentang cara mengobati kegelisahan hati. Cara mengobati kesedihan dan kegundahan hati. Di mana kondisi ini pasti dialami oleh manusia. Mari kita lihat hadis yang beliau bawakan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Sinten? Abdullah ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqala, siapapun yang menderita kesedihan atau kegelisahan, lalu dia membaca doa berikut ini. Apa doanya? Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Sampun hafal? Siapapun yang menderita kesedihan, kegelisahan, kegundahan, kemudian dia membaca doa tadi, apa kata Nabi SAW? Illa adhaballahu hammahu wa huznah. Pasti Allah akan hilangkan kesedihan dan kegelisahan. Wa abdalahu makanahu faraha. Dan Allah akan ganti kesedihan itu dengan kebahagiaan. Faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha. Maka kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah sebaiknya kami mempelajari doa tersebut? Faqala bala, tentu. Yambaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Siapapun yang mendengar doa tadi, hendaklah mempelajarinya. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Al-Qayyim, Al-Allama As-San'ani dan Syekh Al-Albani. Adapun Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan hadis ini hasan. Berarti pagi ini kita sedang mengamalkan arahannya siapa? Rasulullah SAW. Tadi jenengan sudah dengar doanya? Sudah. Siapapun yang dengar doa itu harap mempelajarinya. Perintah dari siapa? Rasulullah SAW. Manut? Manut. Nanti jambi lagi. Doanya panjang ya. Doa itu diawali dengan Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik. Ya Allah, aku adalah hambamu.
Aku adalah hamba-Mu. Dan aku adalah anak dari hamba-Mu pula. Orang tua kita hambanya Allah. Iya. Bapak ibu kita hambanya Allah. Kakek kita hambanya Allah. Buyute sampai Nabi Adam semuanya hamba Allah. Apa artinya? Hamba itu, hamba siapa? Hamba sahaya. Apa sih hamba sahaya? Budak. Apa? Budak. Yang namanya budak itu manut sama majikan. Nah, sekarang kita sudah manut sama Allah atau belum? Nah, jadi kita diingatkan status kita itu apa? Status kita adalah hambanya siapa? Allah. Bapak kita, kakek kita, nenek kita, semuanya. Ibu kita, nenek kita, semuanya. Itu hambanya Allah. Jadi kita awali doa ini dengan sikap pasrah. Kepada sinten? Kepada Allah Azza wa Jalla. Terus apa doa selanjutnya? Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Apa maksudnya ubun-ubunku ada di tanganmu? Maksudnya nasib kita itu mutlak di tangan Allah. Mutlak di tangan Allah. Madin fiyya hukmuk. Ketetapanmu pasti terjadi. Jadi kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, pasti apa? Terjadi. Tidak ada yang bisa menolak dan menghindar dari ketetapan Allah. Lagi-lagi ini menunjukkan sikap apa? Pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Adlun fiyya qada'uk. Takdirmu ya Allah pasti adil. Kenapa? Pasti adil. Takdir yang enak atau yang tidak enak? Kedua. Biasanya kita susah menerima itu kalau yang tidak enak. Padahal yang tidak enak pun juga adil. Ketika kita sehat, takdirnya siapa? Allah. Adil tidak? Adil. Ketika kita sakit, takdirnya siapa? Allah. Adil tidak? Adil. Ketika bisnis jenengan lancar, untungnya besar, takdir siapa? Allah. Adil? Adil. Ketika bisnisnya gagal, bangkrut, entong, takdir siapa? Allah. Adil tidak? Jadi alon. Semuanya takdir Allah. Dan takdir Allah adil semuanya. Ketika orang yang kita cintai terlahir ke muka bumi. Anak kita. Takdir siapa? Allah. Adil? Adil. Ketika anak yang sedang kita sayang itu tahu-tahu dipundut sama Allah SWT. Takdir siapa? Adil. Adil. Adlun fiyya qada'uk. Takdirmu ya Allah. Semuanya adil. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ya Allah, aku bertawassul. Apa? Bertawassul dengan seluruh asmaul husna milikmu. Aku bertawassul dengan apa? Seluruh asmaul husna. Dan salah satu sebab doa seseorang dikabulkan ketika dia mengawali doanya dengan tawassul. Dan tawassul yang paling disukai oleh Allah adalah tawassul dengan asmaul husna. Makanya setiap pagi, setiap petang kita tawassul.
Apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Terus birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu zikir apa? Pagi petang. Setiap pagi dan petang kita tawassul sama Allah. Dengan Asmaul Husna kita pakai dua nama, Ya Hayyu Ya Qayyum. Berapa? Dua. Ya Hayyu yang maha hidup, Ya Qayyum yang maha mengurusi para makhluknya. Di dalam doa ini yang sedang kita pelajari hari ini, bukan cuma dua Asmaul Husna, tapi berapa? Semua doa kita pakai. Semua Asmaul Husna kita pakai. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu ya Allah. Aku berdoa kepadamu ya Allah dengan wasilah semua Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna itu terbagi menjadi 3. Benar? 3. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama, "Allamtahu ahadan min khalqik." Yaitu nama-namamu yang engkau ajarkan kepada sebagian hambamu. Contohnya para malaikat. Contohnya para malaikat. Dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah punya nama diajarkan kepada sinten? Para malaikat dan makhluk yang lainnya yang Allah inginkan. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua. Au anzaltahu fi kitabik. Atau nama-nama yang engkau turunkan di dalam Al-Quran. Banyak. Banyak. Setiap jenengan buka mushaf, setiap halaman, itu pasti ada Asmaul Husnanya. Tidak percaya? Percaya? Kalau tidak percaya, buka aja. Sembarang saja. Jangan ngambil mushaf, kemudian jenengan buka sembarang. Mau depan, mau belakang, mau tengah, terserah jenengan. Pasti jenengan nemu Asmaul Husna. Minimal 1. Bahkan satu halaman bisa sampai 20. Itu yang Allah ajarkan, Allah turunkan di mana? Al-Quran. Berarti yang pertama adalah Asmaul Husna yang Allah ajarkan kepada sebagian hambanya, sebagian makhluknya. Contohnya malaikat. Yang kedua, Asmaul Husna yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Yaitu Asmaul Husna yang dirahasiakan oleh Allah. Hanya Allah yang tahu. Ada berapa macam Asmaul Husna? 3. 1, yang diajarkan oleh Allah kepada sebagian hambanya seperti malaikat. Terus Asmaul Husna yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW tentunya. Yang ketiga, Asmaul Husna yang dirahasiakan sama Allah. Pertanyaannya, jumlahnya berapa? Tidak terhingga. Loh, jere kur 90 sanga, jere sapa? Enggak. Asmaul Husna itu bukan cuma 99. Keliru orang mengira 99. Bahkan yang Allah turunkan di dalam Al-Quran saja lebih dari 99. Kalau tidak percaya, coba dihitung. Cara ngitungnya, ya buka Al-Quran kabeh. Lebih dari 99. Terus maksudnya 99 itu bagaimana? Oh, yang 99 itu adalah Asmaul Husna yang punya keistimewaan jika dihafalkan, jika dipahami, jika diamalkan konsekuensinya. Kalau 99 nama itu dihafalkan, terus diapakan tadi? Dipahami, terus diamalkan konsekuensinya, maka ini akan memasukkan orang ke surga.
Bukan kok artinya cuma 99. Enggak. Dah. Terus apa kata Nabi SAW? Setelah kita tawassul tadi dengan semua nama-nama Allah, baru kita minta kepada Allah. Itu adab namanya. Jadi sebelum minta, bertawassullah. Jangan ujuk-ujuk apa? Minta. Luar ngutang be. Basa-basi disit. Apa ujuk-ujuk tok-tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Nyong. Kenapa? Ngutang. Kan pakai apa dulu? Pakai prolog dulu. Masya Allah. Jenengan kok keton ganteng banget ya sih. Semua orang di kampung ini kenal jenengan. Seantero Purbalingga tahu kalau jenengan orang yang sangat dermawan. Apa sih maksudnya? Baru kemudian apa? Anu nuwun sewu, badan apa? Karo ngelus-ngelus apa? Mahal. Wong arep ngutang biasanya iki. Anu badhe ngutang. Nah. Wong sama manusia aja beradab, beretika. Masa sama Allah nggak beretika sih gimana? Masa ujuk-ujuk ya Allah jaluk. Kasih mukadimah dulu. Nah tadi mukadimahnya tadi itu. Prolognya itu tadi panjang itu. Baru setelah ada prolognya, ada tawassulnya, ada mukadimahnya. Baru kemudian kita minta. Apa permintaan kita? Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran adalah penyejuk hati kami. Jadikanlah apa? Al-Quran penyejuk hati kami. Jadi kita minta kepada Allah supaya hiburan kita kalau lagi sedih apa? Al-Quran. Udu, HP, udu. Apa maning? Apa gitu? PS, udu. Itu menjadikan Al-Quran sebagai hiburan. Pertanyaannya, kebanyakan orang di zaman ini, waktu yang dia gunakan untuk membaca Al-Quran dengan waktu yang dia gunakan untuk main HP, lebih banyak mana? Main HP. Mulane pada gelisah. Wis ngerti sumbere? Kue sumbere. Coba. Sekarang ini, dalam sehari, orang buka HP berapa kali? Mulai tangi turu nganti arep turu maning. Sing dideleng apa? Hah? Oke. Berapa kali tadi? Nggak terhitung. Orang buka Al-Quran berapa kali? Terhitung. Atau tidak terhitung karena nggak pernah buka. Ya wajar gelisah. Ya wajar sedih. Ya wajar gundah. Wong nggak pernah buka Al-Quran kok. Dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena kita masih hidup. Kita masih dikasih nafas oleh Allah Azza wa Jalla detik ini. Apa yang sudah kita lewati kemarin-kemarin, terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Baca statusnya manusia, pesannya Allah nggak pernah dibaca. Status WA, status apalagi? FB, status Instagram. Itu kan status yang tulisannya manusia. Kapan kita membaca pesan-pesan Allah Azza wa Jalla yang ada dalam Al-Quran? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai apa tadi? Penyejuk hatiku.
Wa nura sadri, dan cahaya di dadaku. Supaya cahaya kita itu, supaya dada kita itu terasa terang. Kalau terang itu bisa nopo? Bisa ngelihat yang benar mana, yang salah mana. Yang keliru mana. Yang tidak keliru mana. Yang sesuai dengan Al-Quran mana, yang tidak sesuai dengan Al-Quran mana. Yang sunnah mana, yang bid'ah mana. Yang tauhid mana, yang syirik mana. Itu kalau cahaya kita, kalau dada kita diisi dengan apa? Cahaya. Dan cahayanya adalah apa? Al-Quran. Wajala'a huzni, dan jadikan Al-Quran ini sebagai penghilang kesedihanku. Jadi kalau baca Quran, paham, mengamalkan, itu kesedihannya akan apa? Hilang. Wadhahaba hammi, dan obat kegelisahanku. Jadi kalau sedih, cepat-cepat apa? Al-Quran. Kalau gelisah, cepat-cepat kembali kepada Al-Quran. Kemudian kata Nabi SAW, illa adhaballahu hammahu wa husnah wa abdalahu makanahu faraha. Pasti kalau orang lagi sedih, kalau orang lagi gelisah, kalau orang lagi gundah, kemudian dia membaca doa ini. Tapi orang asal apa? Orang asal maca ya. Baca doa sambil di apa tadi? Dihayati maknanya, maka pasti Allah akan hilangkan kesedihannya dan Allah ganti dengan kebahagiaan. Mulai kapan ngamale? Mulai kapan mengamalkan doa ini? Sekarang bisa hafal? Dituliskan ya. Ya mudah-mudahan ya. Kalau saya nggak lupa ya, kalau saya nggak lupa pekan depan. Ya, kalau saya nggak lupa pekan depan saya tuliskan. Nanti saya bagikan kepada jenengan. Kalau ndak lupa, nek kelalen ya menungsa. Ya, diingatkan. Oh ya, ndak apa-apa, diingatkan. Ingatkan saya hari Selasa. Ya, ingatkan saya hari Selasa. Semakin banyak yang mengingatkan, semakin baik. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.